يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمهم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يخطب فقد أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alladzi farada 'alaina bis-salati waz-zakati wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa
ونستغفره من الذنوب والنسيان. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا أيها الغافلون، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آية أخرى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الحديث أو كما قال. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tansah kita tansahkan wonten ing manah panjenengan sedaya. Dan kita ikrarkan kanthi ikrar alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabil khusus kula panjenengan sedaya tasih dengan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita tasih kentek agayuh saged nglampahi ibadah dhateng Allah kanthi sae lan kanthi saestu, sehingga kita pun bergerak wonten masjid menika untuk melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Demikian kelawan patuhipun panjenengan dhateng perintahipun Allah, mugi-mugi kesah kita dipuntuk dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi umur kita dados umur ingkang dawa lan barokah. Mugi-mugi rezeki kita rezeki ingkang kathah lan barokah. Anak putu kita mugi-mugi dados anak putu ingkang saleh dan salehah, dan nabi kita dituntut dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kelawan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para jamaah rahimakumullah. Sampun wekdal pun tanggal 17 bulan Rubah. Di dalam kalender Hijriah dipun sebut kalimatnya adalah bulan Sya'ban. Di Sya'ban sampun kala wingi kita peringati di dalam adat-adat kita untuk menambahi berkah untuk kita, menambahi supaya hidup kita semakin dijabai sedaya donganipun, sehingga kita malam di Sya'ban diajak berdoa untuk kita dengan adab berdoa, antara lain adalah membaca Yasin 3 kali, istighosah, zikir, dan sanes-sanesipun. Para bapak, para jamaah rahimakumullah, As-Sya'ban di mana Sya'ban ini maknanya adalah percabangan. Akhirnya diterjemahkan dalam kitab Durratun Nasihin di dalam bab majelis ini berikut Fadilatul Sya'ban al-Mu'azzam di dalam bab nomor 56 dibontakan bahwa nisfu Sya'ban itu memberi sebuah nilai kemuliaan. Di antaranya adalah malam itu semua doa akan dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dinasihati oleh guru kita sejak nisfu Sya'ban ini banyak amalia-amalia yang bisa kita kerjakan dalam rangka menyongsong datangnya
Di dalam kitab Durratun Nasihin diterangkan man fariha bi dukhuli Ramadan karramallahu jasadahu 'ala niran. Man utawi sapa wong fariha duweni rasa bunga dengan datangnya bulan Ramadan, karramallahu jasadahu 'ala niran, maka Allah akan menjauhkan dia dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin Rasulullah mu'minin rahimakumullah. Di dalam kemuliaan bulan Sya'ban, ahli-ahli pemikir Islam dan beberapa keterangan yang bisa kita jelaskan adalah kemuliaan bulan Sya'ban itu yang 1 bulan sebelum Ramadan itu mulia karena di bulan Sya'ban lah Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan pujian di dalam ayat Al-Quran yang seringkali kita baca sebelum kita membaca sholawat, yakni innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat-malaikatnya yusholluna 'alan nabiyyi, senantiasa bersolat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi, bersolawatlah kamu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, dengan sholawat yang nyata-nyata bersolawat. Maka di bulan Sya'ban ada ruang desa yang isinya juga sholawat. Kemudian ada sholawatan di sana untuk persiapan bulan Ramadan. Memang nisfu Sya'ban ataupun bulan Sya'ban itu adalah syahrun nabiyyi. Kalau dalam kitab Durratun Nasihin juga diterangkan bahwa Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahrun nabi, wa Ramadhan syahrul ummati. Bahwa bulan Rajab adalah bulannya Allah karena Allah mengangkat Rasulullah Muhammad SAW untuk mendapatkan perintah sholat secara langsung di Sidratul Muntaha. Kemudian di bulan Sya'ban karena Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan pujian dan memberikan pengetahuan kepada kita semuanya bahwa Allah dan malaikatnya itu senantiasa berselawat kepada Nabi, maka kita sebagai umat Muhammad harus memperbanyak sholawat. Yang kedua, kemuliaan bulan Sya'ban itu juga diterangkan bahwa ketika perintah sholat Isra Mi'raj pada awalnya Rasulullah Muhammad SAW itu kiblatnya adalah Baitul Maqdis atau Palestina atau Masjidil Aqsa, sehingga kemudian ketika sholat zuhur Rasulullah masih sholat menghadap Palestina atau Masjidil Aqsa. Kemudian setelah asar itu kemudian Rasulullah menghadap yakni Masjidil Haram dengan firman ayat Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram," hadapkanlah wajahmu untuk menghadap Masjidil Haram, sehingga kalau panjenengan umrah di sana ada yang disebut dengan Masjid Qiblatain karena pada zuhurnya di masjid itu Rasulullah menghadap Masjidil Aqsa, tapi setelah asar kemudian Rasulullah menghadap Masjidil Haram. Ma'asyiral muslimin Rasulullah mu'minin rahimakumullah. Berkiblat ke persoalan berbahagia memamak bulan Ramadan, maka kita berangkat dari nasihat-nasihat guru kita yang sudah diramsi dalilnya, bahwa ketika kita bungah itu harus kita refleksikan dalam tindakan nyata. Bentuk dari kita berbahagia, maka takbir sudah menjadwal imam tarawih ini, imam tarawih itu, kemudian membersihkan selokan, membersihkan kamar mandi, membersihkan karpet, membersihkan jendela, bahkan di beberapa masjid menyempurnakan bangunannya sampai targetnya adalah supaya bulan Ramadan jamaah ini bisa nyaman di dalam beribadah. Ini tentu bentuk dari rasa bunga. Di pojok sana sebagai rasa bunga, kemudian ada RW-nya mengajak warganya untuk bersih kubur. Tidak tahu apakah di sini menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan. Kalau saya di kampung-kampung biasanya kalau menjelang Ramadan kita perintahkan RT-nya untuk semua warga yang punya ahli kubur supaya bersih kubur. Kemudian yang kedua, yang ketiga dan selanjutnya biasanya guru-guru